Halo teman-teman, kembali lagi ke Echinora Channel bersama saya Toto Supriyanto. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih perbedaannya emas antam kemasan sertifikat dengan kemasan retro. Seperti kita ketahui, antam punya dua kemasan berbeda ya, satunya sertifikat, satunya lagi klasik atau retro. Baiklah, kita bahas satu persatu perbedaan antara kedua kemasan ini. Yang pertama adalah perbedaannya terletak pada kemasannya ya. Untuk yang retro kemasannya begini, dia plastik, terus sertifikatnya berbentuk kertas di dalam, emasnya juga ditaruh di dalam. Ini uniknya itu emasnya bisa dikeluarkan ya, jadi emasnya bisa diambil, dipegang-pegang ya, begini kita bisa pegang emasnya. Serta sertifikatnya dia berbentuk kertas, bisa juga diambil dan dikeluarkan dari tempatnya. Ini adalah yang kemasan retro atau klasik. Sedangkan yang kemasan sertifikat, dia itu dipres, rapat sekali. Dia berbentuk, sertifikatnya berbentuk kartu dan emasnya ada di dalam ya. Jadi emasnya ini nggak bisa dikeluarkan. Kalaupun misalnya dia dikeluarkan, itu nanti akan mengurangi harga jualnya. Itu kalau misalnya dijual ke antam itu mengurangi harga jual. Kalaupun dijual ke perorangan itu misalnya kita jual ke teman kita atau kita jual ke distributor gitu, biasanya mereka menolak, dia gak akan menerima kalau misalnya emasnya sudah keluar, karena ini sangat penting sertifikatnya yang berbentuk kartu. Untuk perbedaan kedua adalah di tahun pembuatannya. Untuk yang retro ataupun klasik ini, dia diproduksi tahun 2017 ke bawah. Jadi 2017, 2016, 2015 sampai ke bawah itu dia produksinya masih berbentuk retro gini ya, atau klasik lah. Ini pun ada yang model landscape, portrait ataupun dia berbentuk koin bulat gitu ya, kemasannya apa ini, bentuk emasnya. Sedangkan yang kemasan sertifikat ini diproduksi mulai tahun 2018 ke atas. Jadi 2018, 2019 sampai 2020 sekarang ya teman-teman. Itulah tahun pembuatannya. Untuk perbedaan ketiga adalah di harganya. Seperti kita ketahui, kalau misalnya dua barang ini yang kemasan retro maupun yang sertifikat, misalnya kita beli di antam, di butik antam ya, sebenarnya harga jual belinya itu sama antara yang sertifikat ataupun yang retro. Tapi kalau misalnya teman-teman jual belinya di perorangan atau reseller, bahkan di Pegadaian, Galeri 24, itu harganya beda. Jadi yang sertifikat ini lebih mahal daripada yang retro. Kenapa bisa begitu? Ya karena permintaan orang itu atau peminatnya lebih banyak yang sertifikat. Biasalah di pasar itu pasti begitu, semakin banyak peminat harganya pasti naik. Untuk sebagai contoh, hari ini ya, di Galeri 24 untuk yang kemasan sertifikat ini 1 gram harganya 1.070.000. Untuk yang kemasan retro harganya 996.000. Dari keduanya itu ada selisih 74.000. Ya, itulah perbedaan dari segi harga. Untuk perbedaan keempat adalah cara mengecek keasliannya. Kita mulai dari yang retro ya. Untuk yang retro ini di emasnya sendiri, nanti di belakang itu ada logo segi 5. Ini logo segi 5 ini kalau kita goyang-goyang itu dia kayak semacam membentuk hologram. Di sisi lain akan membentuk huruf L dan sisi lainnya lagi nanti akan membentuk huruf M. Cuman ini kemasan 1 gram ya, terlalu kecil mungkin kurang kelihatan. Nanti kalau teman-teman di rumah punya kemasan yang lebih besar pasti kelihatan itu. Itu dari emasnya. Untuk yang lainnya kita bisa ngecek aslinya lewat sertifikatnya. Ini sertifikatnya kalau kita terawang ke sinar gitu, nanti di sini ada huruf C2 yang saling terikat gitu, jadi kayak semacam membentuk huruf S. Itu satu. Yang kedua, kita bisa sinari pakai sinar ultraviolet.
itu nanti akan terlihat serat-serat benang yang berwarna-warni di dalam kertas ini. Kemudian di setiap keterangan sini nanti ada backgroundnya warna keabu-abuan gitu. Nah, itu cara mengecek keaslian yang kemasan retro. Kita beralih ke kemasan yang sertifikat. Nah, kemasan sertifikat ini sebenarnya lebih simpel untuk mengecek keasliannya. Nah, yang pertama, yang penting kita bisa pastikan kemasannya itu masih utuh, masih rapi, masih mulus, tidak ada bekas emasnya pernah dikeluarkan, itu kemungkinan besar masih asli. Kemudian kita bisa mengecek pakai aplikasi CertiEye. Ini ada barcode-nya, kita scan barcode-nya, nanti di HP kita ada keterangan tahun pembuatan dan lain-lain. Itulah kita bisa mengeceknya. Itulah perbedaan keduanya. Mungkin nanti video khusus perbedaannya kita pakai alat di video berikutnya. Sampai sini, kalau ada teman-teman yang masih belum paham atau ada sesuatu yang bisa ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.